Cahaya di ujung jalan adalah kisah menyentuh tentang Murni, seorang ibu yang diabaikan oleh anak-anaknya sendiri setelah mereka dewasa dan sibuk mengejar karir di kota besar. Dalam kesendirian yang mendalam, ia menemukan kebahagiaan baru melalui komunitas pengrajin lokal yang penuh kehangatan. Namun, meski ia mulai merajut makna baru dalam hidupnya, rindu pada anak-anaknya tetap menghantui hatinya. Akankah Dewi dan Adi menyadari kesalahannya? Bisakah Murni memaafkan dan membuka pintu hatinya untuk anak-anaknya sekali lagi? Atau justru, cinta dari orang-orang asinglah yang akhirnya mengisi kekosongan di hatinya? Simak kisah haru ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi bunda-bunda semua dengan pahala melimpah, rezeki yang lancar, keluarga harmonis, dan kebahagiaan tanpa batas. Amin yuk. Kita bersama-sama simak cerita selengkapnya. Karena di setiap kisah ada hikmah yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Ayo, mari kita simak cerita ini sampai tuntas. Bab 1. Kehidupan yang sunyi. Murni duduk di kursi kayu reot di teras rumahnya, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan jejak cahaya oranye yang memudar di langit. Ia menghela napas panjang, tangannya yang keriput memegang secangkir teh hangat yang sudah dingin. Sudah berbulan-bulan ia tidak mendengar suara tawa anak-anaknya di rumah ini. Dewi dan Adi, dua anak yang ia besarkan dengan susah payah setelah kepergian suaminya, kini hanya menjadi bayangan dalam ingatan. Mereka telah pindah ke kota besar, meninggalkan ibunya sendirian di rumah tua ini. Setiap malam, Murni sering terbangun karena mendengar bisikan angin yang terdengar seperti suara mereka saat masih kecil. Suara-suara yang kini tak pernah lagi nyata. Rumah itu dulunya penuh dengan kehangatan. Dulu, Dewi sering membantu Murni menjahit pakaian pesanan pelanggan, sementara Adi bermain-main di halaman belakang dengan teman-temannya. Tawa mereka adalah musik bagi telinga Murni, yang selalu membuatnya lupa akan lelah setelah seharian bekerja. Namun, sekarang, rumah itu sunyi senyap. Pintu depan jarang dibuka untuk tamu, kecuali oleh tukang pos yang sesekali mengantarkan surat tagihan atau kartu ucapan singkat dari anak-anaknya. Surat-surat itu biasanya datang tanpa kata-kata pribadi, hanya tanda tangan cepat di sudut bawah kartu. Murni sering menatap kartu-kartu itu lama, mencoba membaca makna di balik coretan pena yang dingin. Setiap pagi, Murni bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, meskipun ia tahu tidak ada yang akan menyentuhnya. Kebiasaan itu sulit ia tinggalkan. Seolah-olah ia masih berharap bahwa suatu hari nanti Dewi dan Adi akan muncul di meja makan, tersenyum padanya seperti dulu. Namun, harapan itu semakin pudar seiring waktu. Terkadang, ia hanya duduk di meja makan, memandangi kursi-kursi kosong, dan menahan air mata yang ingin jatuh. Mungkin aku sudah terlalu tua untuk diingat, gumamnya pelan suatu pagi, suaranya bergetar. Pekerjaan sebagai penjahit pun mulai terasa berat baginya. Matanya yang semakin rabun membuatnya kesulitan melihat benang tipis yang harus dilewatkan pada jarum. Pelanggan-pelanggan lamanya satu persatu berhenti memesan, hingga akhirnya ia hanya menerima beberapa pesanan kecil yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, Murni tetap melanjutkan pekerjaannya, bukan karena uang, melainkan karena ia tak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Menjahit adalah satu-satunya hal yang tersisa untuk mengisi hari-harinya yang kosong. Di malam hari, ketika angin malam berdesir lembut, Murni sering duduk di depan pintu, menatap lampu-lampu jauh di ujung jalan. Ia berharap melihat mobil Dewi atau Adi muncul dari kegelapan, membawa mereka pulang untuk menghabiskan waktu bersamanya. Namun, jalan itu tetap kosong, hanya sesekali dilalui oleh kendaraan asing yang tak pernah berhenti di depan rumahnya. Kadang-kadang, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, seolah-olah tempat ini bukan lagi miliknya, melainkan hanya sebuah ruang kosong yang menunggu untuk dilupakan. Suatu malam, setelah menonton televisi sendirian, Murni menemukan foto lama keluarganya di dalam laci. Di foto itu, ia tampak tersenyum lebar, dengan Dewi dan adik kecil berdiri di sampingnya, memeluk erat tubuhnya. Air matanya tak tertahankan lagi. Ia memeluk foto itu erat-erat, seolah berusaha memeluk kembali kenangan yang telah lama hilang. "Kenapa kalian meninggalkan ibu?" bisiknya lirih, suaranya pecah oleh isak tangis. Malam itu, ia tidur dengan hati yang terasa semakin berat, bertanya-tanya apakah ia akan pernah merasakan kehangatan keluarga lagi. Bab 2. Pertemuan tak terduga. Pagi itu,
Murni memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional. Ia tak tahu mengapa ia merasa harus keluar rumah. Mungkin hanya untuk melarikan diri sejenak dari kesunyian yang terus menghantui. Langkahnya pelan, tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Namun ia tetap melangkah menyusuri jalan setapak menuju pasar. Di sana, aroma rempah-rempah dan suara riuh pedagang membuatnya sedikit terhibur, meskipun hatinya masih terasa kosong. Saat ia berjalan melewati deretan kios, matanya tertumbuk pada sebuah lapak kecil di sudut pasar. Seorang pria paruh baya dengan senyum hangat sedang menata barang-barang kerajinan tangan di atas meja kayu. Pria itu adalah Pak Joko, seorang pengrajin yang dikenal ramah oleh para pedagang lain di pasar. Ketika Murni mendekat, Pak Joko menyapanya dengan senyum lebar. "Ibu mencari sesuatu?" tanyanya dengan nada bersahabat. Murni hanya menggeleng pelan. Namun ia tetap berdiri di sana, memandangi barang-barang kerajinan tangan yang indah. Ada anyaman tikar, gelang dari benang warna-warni, dan boneka kecil yang tampak begitu hidup. "Barang-barang ini buatan tangan ibu-ibu di komunitas kami," kata Pak Joko sambil tersenyum. "Kalau ibu tertarik, boleh ikut belajar membuatnya." Awalnya, Murni ragu. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Pak Joko yang membuatnya merasa nyaman. Seolah ia menemukan sosok yang bisa dipercaya di tengah dunia yang dingin. Beberapa hari kemudian, Murni kembali ke pasar dengan rasa penasaran. Kali ini, ia datang dengan niat untuk mencoba belajar membuat kerajinan tangan. Pak Joko menyambutnya dengan hangat dan memperkenalkannya kepada anggota komunitas pengrajin lainnya. Ada Bu Rini, seorang nenek yang sering bercerita tentang cucunya yang meninggal dalam kecelakaan. Ada Mbak Yuni, seorang guru muda yang selalu membawa semangat positif. Dan ada juga Mas Budi, seorang pemuda yang selalu siap membantu siapapun. Mereka semua menyambut Murni dengan tangan terbuka, membuatnya merasa seperti bagian dari keluarga baru. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Murni merasa ada orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Namun, di balik kehangatan itu, Murni masih sering teringat pada Dewi dan Adi. Suatu sore, saat ia sedang belajar membuat anyaman tikar bersama Bu Rini, air matanya tiba-tiba jatuh tanpa bisa ia tahan. Bu Rini, yang sudah terbiasa dengan luka hati, hanya diam dan memeluknya erat. "Kadang-kadang, kita menemukan keluarga di tempat yang tak terduga," kata Bu Rini pelan. Kata-kata itu membuat Murni terhenyak. Ia mulai menyadari bahwa meskipun anak-anaknya tidak lagi hadir dalam hidupnya, ia masih bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain, di antara orang-orang yang awalnya asing baginya. Lambat laun, Murni mulai terlibat lebih dalam dengan komunitas itu. Ia belajar membuat berbagai macam kerajinan tangan, dari anyaman hingga sulaman. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan sebuah karya, ia merasa ada secercah kebanggaan yang muncul di hatinya. Bahkan, beberapa karyanya berhasil dijual di pasar, memberinya sedikit penghasilan tambahan. Uang itu ia gunakan untuk membeli cat baru, untuk mengecat ulang rumahnya yang mulai lapuk. Meski demikian, ada satu hal yang tak bisa ia ubah, rasa rindu yang mendalam pada anak-anaknya. Setiap malam, ia masih sering menatap jalan di depan rumah, berharap mobil mereka akan muncul. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di komunitas, telepon genggamnya berdering. Nama Dewi tertera di layar. Jantung Murni berdebar kencang. "Bu, aku akan pulang minggu depan. Aku janji," kata Dewi di ujung telepon. Murni tak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan bahwa janji itu sekadar kata-kata kosong. Malam itu, ia tidur dengan hati yang berdebar-debar, bertanya-tanya apakah anak-anaknya benar-benar akan datang. Bab 3. Menemukan makna baru. Minggu berikutnya tiba, dan Murni telah mempersiapkan segalanya untuk kedatangan Dewi dan Adi. Ia membersihkan rumah dari atas sampai bawah, mengepel lantai hingga bersinar, dan bahkan memasak hidangan favorit mereka, ayam panggang dengan sambal buatan sendiri yang dulu sering membuat mereka berebut porsi terakhir. Setiap sudut rumah dipenuhi harapan. Namun, saat hari yang ditunggu-tunggu tiba, tak ada satupun mobil yang melintas di depan rumahnya. Jam demi jam berlalu, dan Murni hanya duduk di kursi depan, menatap jalan dengan mata berkaca-kaca. Hingga malam menjelang, sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggamnya. "Maaf, Bu, rapat dadakan. Kami tidak bisa pulang minggu ini." Hati Murni hancur seketika. Ia meremas telepon genggamnya dengan gemetar,
Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung lagi. Semua usaha yang ia lakukan selama seminggu terakhir terasa sia-sia. Ia membawa makanan yang sudah dingin itu ke dapur, meletakkannya begitu saja di meja. Tidak ada nafsu untuk menyentuhnya. Saat ia hendak menutup pintu depan, suara ketukan pelan terdengar. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu, dan di sana berdiri teman-temannya dari komunitas pengrajin, Pak Joko, Bu Rini, Mbak Yuni, dan Mas Budi. Mereka membawa kue ulang tahun, lilin-lilin kecil, dan hadiah sederhana. "Selamat ulang tahun, Bu Murni," seru mereka serempak. Murni terkejut. Ia bahkan lupa bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Teman-temannya masuk ke dalam rumah, menghangatkan suasana yang tadinya begitu dingin. Mereka bernyanyi bersama, tertawa, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Lilin-lilin di atas kue dinyalakan, dan Murni diminta untuk meniupnya sambil berdoa. Ketika ia menutup mata, ia berharap agar anak-anaknya bisa kembali padanya suatu hari nanti. Namun, saat ia membuka mata, ia menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar peduli padanya saat ini ada di sini, di ruangan ini. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Keesokan harinya, Murni mulai lebih aktif di komunitas. Ia tak lagi hanya belajar membuat kerajinan tangan, tetapi juga menjadi mentor bagi ibu-ibu lain yang baru bergabung. Ia mengajarkan mereka teknik menjahit dan anyaman yang ia kuasai dengan sabar, seperti yang dulu ia lakukan untuk Dewi dan Adi. Di sela-sela aktivitasnya, ia sering menulis surat untuk anak-anaknya, meskipun jarang ia kirimkan. Surat-surat itu adalah cara baginya untuk tetap merasa dekat dengan mereka, meskipun mereka tak pernah membalas. Namun, ada satu hal yang mulai berubah dalam diri Murni. Ia tak lagi merasa bahwa hidupnya hanya berputar di sekitar anak-anaknya. Ia menemukan makna baru dalam kebersamaan dengan teman-temannya di komunitas. Setiap kali ia melihat senyum Bu Rini atau mendengar tawa Mbak Yuni, ia merasa bahwa ia masih memiliki tempat di dunia ini. Bahkan, ia mulai membuka toko kecil di depan rumahnya untuk menjual hasil kerajinan tangan. Toko itu tak hanya memberinya penghasilan tambahan, tetapi juga menjadi tempat berkumpul bagi anggota komunitas. Meski demikian, rindu pada anak-anaknya tetap ada. Setiap kali telepon genggamnya berdering, ia selalu berharap itu adalah Dewi atau Adi. Namun, jika bukan mereka yang menelepon, ia tak lagi merasa sedih seperti dulu. Ia tahu bahwa ia tak lagi sendirian. Ada orang-orang yang mencintainya tanpa syarat, yang selalu ada untuknya, bahkan ketika anak-anaknya tak bisa. Malam itu, ia duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Hatinya masih terasa kosong. Namun kali ini ada cahaya kecil yang mulai menyala di ujung jalan gelapnya. Bab 4, Kebahagiaan Baru. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Murni mulai berubah secara perlahan. Toko kecil di depan rumahnya yang awalnya hanya menjual beberapa kerajinan tangan kini semakin ramai dikunjungi pelanggan. Banyak orang dari desa sekitar datang untuk membeli barang-barang buatan tangan yang unik dan penuh sentuhan personal. Murni bahkan mulai menerima pesanan khusus, mulai dari taplak meja hingga hiasan dinding. Setiap kali ia menyelesaikan sebuah pesanan, ia merasa ada kebanggaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tak lagi hanya seorang ibu yang diabaikan anak-anaknya. Ia adalah seorang pengrajin, seorang mentor, dan bagian penting dari komunitas yang terus berkembang. Namun, meskipun ia menemukan kebahagiaan baru, rindu pada Dewi dan Adi tetap menghantui hatinya. Suatu malam, setelah toko tutup, ia duduk di kursi depan sambil memegang secari kertas. Di atasnya tertulis surat yang belum pernah ia kirimkan kepada anak-anaknya. "Dewi, Adi, ibu tahu kalian sibuk. Tapi ibu hanya ingin kalian tahu bahwa ibu selalu di sini, menunggu kalian pulang," tulisnya dengan tangan gemetar. Air mata jatuh di atas kertas itu, membuat tintanya sedikit luntur. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di laci, seperti yang sering ia lakukan sebelumnya. Namun, kali ini, ia tak merasa sesedih biasanya. Ia tahu bahwa meskipun anak-anaknya tak membaca surat itu, ia masih memiliki orang-orang lain yang mencintainya. Suatu pagi, saat Murni sedang membersihkan toko, Mas Budi datang membawa kabar gembira. "Bu Murni, ada pelanggan dari kota besar yang memesan banyak barang dari kita," katanya dengan wajah berbinar. Murni tersenyum lebar, namun hatinya sedikit tergelitik. Kota besar? Apakah mungkin Dewi atau Adi yang memesannya?
Pikiran itu membuatnya gelisah sepanjang hari. Ketika paket-paket itu akhirnya dikirim, ia mengecek nama penerima, bukan mereka. Meski kecewa, ia mencoba menerimanya. Mungkin suatu hari nanti, gumamnya pelan. Di tengah kesibukannya, Murni mulai lebih sering bercerita tentang anak-anaknya kepada teman-temannya di komunitas. Ia tak lagi merasa tabu membicarakan rasa sakitnya. Bu Rini sering mendengarkannya dengan penuh empati, sementara Mbak Yuni selalu memberinya semangat. Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Sekarang, biarkan mereka menemukan jalannya sendiri, kata Mbak Yuni suatu sore. Kata-kata itu membuat Murni merenung. Ia mulai menyadari bahwa ia tak bisa memaksa anak-anaknya untuk kembali padanya. Yang bisa ia lakukan adalah terus mencintai mereka, meskipun dari jauh. Namun, ada satu hal yang membuat Murni merasa semakin lega. Hubungannya dengan komunitas semakin erat. Ia tak lagi hanya sekadar anggota, tetapi menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Bahkan, Pak Joko sering berkata bahwa tanpa Murni, komunitas ini tak akan pernah berkembang seperti sekarang. Pujian itu membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun. Setiap kali ia melihat senyum teman-temannya, ia merasa bahwa ia telah menemukan keluarga baru, keluarga yang tak pernah meninggalkannya. Meski begitu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah anak-anaknya akan pernah kembali padanya? Setiap kali ia menatap foto lama mereka di dinding, ia merasa hatinya tercabik-cabik antara harapan dan ketakutan. Namun, kali ini, ia tak lagi merasa putus asa. Ia tahu bahwa cinta seorang ibu tak pernah berakhir, meskipun anak-anaknya tak lagi ada di sisinya. Malam itu, ia tidur dengan hati yang lebih tenang, meskipun masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Bab 5. Perjalanan menuju rekonsiliasi. Beberapa bulan kemudian, saat Murni sedang sibuk mengatur barang-barang di tokonya, sebuah mobil asing melintas di depan rumahnya. Ia tak terlalu memperhatikannya, mengira itu hanya pelanggan biasa. Namun, beberapa saat kemudian, pintu depan rumahnya diketuk dengan pelan. Dengan hati berdebar, ia membuka pintu, dan di sana berdiri Dewi dan Adi, kedua anaknya yang sudah lama tak pulang. Mata Murni membelalak tak percaya. Ia hampir tak bisa berkata apa-apa, hanya mampu menatap mereka dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Bu, kami pulang," kata Dewi dengan suara bergetar, sementara Adi hanya tersenyum canggung. Murni tak tahu harus merasa bahagia atau marah. Selama ini, ia telah menunggu mereka dengan sabar. Namun mereka datang tanpa kabar lebih dulu, seperti biasa. Meski begitu, ia tak bisa menahan diri untuk tidak memeluk mereka erat. Tubuhnya gemetar saat ia merasakan kehadiran anak-anaknya kembali di sisinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ketika ia melepaskan pelukan itu, ia melihat wajah Dewi dan Adi yang tampak bersalah. "Maafkan kami, Bu," kata Adi pelan, suaranya penuh penyesalan. "Kami baru menyadari betapa egoisnya kami selama ini." Dewi dan Adi mulai bercerita tentang kehidupan mereka di kota besar. Mereka mengakui bahwa kesibukan pekerjaan telah membuat mereka lupa pada hal-hal penting dalam hidup, terutama keluarga. "Kami pikir uang yang kami kirimkan cukup untuk membuat ibu bahagia," kata Dewi, suaranya terdengar penuh rasa bersalah. "Tapi ternyata, kami salah. Kami meninggalkan ibu sendirian." Murni mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya anak-anaknya menyadari kesalahannya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa sedih karena butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk menyadarinya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah, Dewi dan Adi mulai melihat perubahan besar dalam diri ibu mereka. Mereka melihat toko kecil di depan rumah yang ramai dikunjungi pelanggan, serta kerajinan tangan indah yang dipajang di setiap sudut ruangan. Mereka juga melihat bagaimana teman-teman Murni dari komunitas sering datang berkunjung, membawa tawa dan kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. "Ibu, kenapa ibu tidak pernah cerita soal ini?" tanya Adi heran. Murni hanya tersenyum lembut. "Karena ibu tak ingin kalian khawatir. Ibu sudah menemukan kebahagiaan baru," katanya dengan nada tenang. Namun, meskipun Murni telah menemukan kebahagiaan barunya, Dewi dan Adi mulai merasa bersalah atas kelalaian mereka selama ini. Mereka memutuskan untuk membantu ibu mereka di toko. Dewi mulai belajar menjahit, sementara Adi membantu mengatur administrasi dan pengiriman pesanan. Awalnya, Murni ragu-ragu,
Takut anak-anaknya hanya melakukan ini karena rasa bersalah. Namun, semakin lama, ia melihat bahwa mereka benar-benar ingin memperbaiki hubungan mereka. Ada kehangatan yang mulai tumbuh kembali di antara mereka, meskipun butuh waktu untuk sepenuhnya pulih. Di malam terakhir sebelum mereka kembali ke kota, Dewi dan Adi duduk bersama Murni di teras rumah. "Bu, kami janji akan lebih sering pulang," kata Dewi dengan suara tegas. "Kami tak akan lagi meninggalkan ibu sendirian." Murni tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca. "Ibu hanya ingin kalian bahagia, dimanapun kalian berada," katanya pelan. Namun, kali ini, ia tak lagi merasa takut ditinggalkan. Ia tahu bahwa ia telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan untuk mencintai tanpa syarat, meskipun kadang cinta itu tak selalu dibalas dengan cara yang sama.